Mbak Ya, Devi, yang ingin saya ketahui sebenarnya, kalau kemudian ini kan ada masalah di mana public figure memang jadi sorotan. Di sisi lain mereka juga pekerjaannya nonstop gitu. Tapi ada keinginan dari masyarakat untuk melihat mereka sebagai orang yang harusnya dicontoh begitu. Nah, dampaknya ketika ada selebritas diberitakan terjerat kasus narkotika, apakah ada korelasinya dengan banyaknya masyarakat yang misalnya ngefans sama mereka, jadi pengen coba-coba misalnya atau jadi ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh idola mereka? Ya, memang studi-studi yang dilakukan di dunia menunjukkan bahwa kehadiran selebritas itu 75% menginspirasi para fansnya. Nah, lantas apakah kemudian ketika mereka terjerat narkoba ini merangsang misalnya para fansnya atau penggemarnya untuk melakukan hal yang sama? Ini nanti terpulang bagaimana kemudian kita memotret, khususnya media, memotret sosok-sosok ini. Nah, yang memang menjadi mengkhawatirkan adalah ketika mereka melakukan hal yang negatif tadi, tapi kemudian dalam waktu cepat mereka bisa kembali ke dunia layar tadi, yang kemudian malah membuat mereka seakan-akan mendapatkan glorifikasi. Sehingga yang dikhawatirkan adalah persepsi bahwa tidak masalah menggunakan narkoba, toh Anda tetap bisa menjadi terkenal dan kaya raya. Nah, itu dia. Persepsi ini yang berbahaya. Itu dia, ada semacam kontradiktif gitu ya, ketika ada beberapa selebritas yang sudah menggunakan narkotika, sudah direhabilitasi, tapi kemudian menjadi duta anti narkoba. Nah, menurut Anda ini posisinya seperti apa? Kalau bicara soal duta, kalau bicara soal khilaf, lalu kemudian pemaafan, itu satu hal yang wajar. Ya. Tapi kita perlu tetapkan waktunya. Artinya apakah secepat itu ketika mereka terjerat narkoba, lalu kemudian secepat itu juga kemudian mereka berubah. Ini kan sesuatu yang harusnya memang mengikuti pola alamiahnya. Apa iya orang dengan secepat itu bisa berubah? Artinya kita harus pastikan betul orang-orang yang nanti menjadi sosok lokomotif perubahan perilaku negatif itu benar-benar sudah siap betul untuk mengendalikan dirinya. Nah, dalam kaitan tadi pertanyaan yang menarik, apakah dengan banyaknya artis yang tertangkap itu memotret bahwa sebenarnya ada yang gagal dalam penegakan penanggulangan narkoba? Menurut hemat saya tidak. Tidak ya? Justru tidak, karena justru artinya menunjukkan bahwa para pengedar ini tidak lagi bisa semudah itu untuk memasarkannya, gitu. Jadi ini satu poin. Tapi yang perlu diingat untuk publik adalah satu, kenapa kemudian orang masih saja menggunakan narkoba? Orang sering lupa bahwa hanya sebuah mitos yang mengatakan bahwa kalau pakai narkoba itu pasti Anda dicokoki dengan kekerasan dan sebagainya. Itu mitos. Karena faktanya yang terjadi, mereka itu hadir bak malaikat, bak sahabat yang siap menjadi teman kita. Ini yang membuat banyak orang, walaupun tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa semua orang sampai anak TK sudah tahu, tapi tidak banyak yang mengajarkan bagaimana sih praktek-praktek marketing mereka, sehingga orang kemudian terjebak. Ya, nah ini berlanjut ke pertanyaan saya yang selanjutnya Pak Parasian dulu deh. Apakah kemudian ketika ini kan di seluruh dunia ada yang namanya war on drugs begitu, ada upaya untuk perang terhadap narkotika dengan slogan dari dulu say no to drugs segala macam seperti itu. Sampai dengan saat ini masih ada. Kalau Mbak Devi bilang ini bukan soal tidak berhasil, tapi jangan-jangan pertanyaan selanjutnya adalah ketika masih banyak kemudian masyarakat yang dengan mudahnya dapat dan terjerat narkotika, jangan-jangan pendekatan kita selama ini salah. Ya, memang ada kekeliruan, keliru dalam penegakan hukumnya. Yaitu bahwa sudah ada sebetulnya di dalam pasal 54, 55, 127 Undang-Undang Nomor 35 2009 itu bahwa pengguna dan pecandu narkoba atau pengguna narkoba untuk diri sendiri itu tidak boleh dimasukkan dalam penjara. Langsung rehab. Harus masuk ke rehabilitasi. Nah, karena selama ini, sekarang ini menjadi pasar adalah penjara, lembaga pemasyarakatan. Itu pasar narkoba. Karena apa? Karena semua pengguna narkoba ada ditahan di sana. Nah, seharusnya pemerintah mengambil alih masalah itu,
semua yang terhukum karena menggunakan narkoba untuk diri sendiri, pecandu narkoba, pesakitan, itu masukkan ke rehabilitasi. Apalagi sekarang ini ada rencana daripada Menkumham untuk mau melepaskan semua pengguna narkoba itu. Ini membuatkan masalah lagi di Indonesia. Yaitu? Tidak boleh terjadi. Jadi oleh karena itu, maka kalau mau misalnya diasimilasi namanya, masukkan ke rehabilitasi. Oke, maksud Anda dipastikan bersih dulu. Bersihkan dulu, seperti apa yang sampaikan dokter tadi kan? Ya. Bersih dulu. Memang seperti apa? Kita ini terlalu gampang membuatkan orang menjadi pahlawan. Dulu ada aktor kita kan, udah tidak perlu saya sebutkan namanya, ditangkap sebagai pengguna narkoba. Habis itu karena dia menjelaskan bahwa saya itu dirayu-rayu sehingga saya menggunakan narkoba. Nah, sekarang saya bersih, diangkat menjadi duta BNN, ya Badan Narkotika Nasional. Terus sama-sama pergi mau ceramah di Surabaya, ditangkap lagi karena menggunakan. Misalnya seperti itu. Jadi betul bahwa harus semua pengguna narkoba itu harus direhabilitasi sampai sembuh. Kalau tidak sembuh, dia tetap berada di situ. Kalau sudah sembuh, baru boleh dikeluarkan. Mbak Devi, pertanyaan yang sama. Jangan-jangan memang strategi kita, pendekatan kita ada yang kurang tepat begitu. Di mana negara-negara lain ada yang sudah mulai mendekriminalisasi narkotika. Kalau di kita ganja saja masih masuk, di beberapa negara sudah tidak, walaupun dengan aturan yang sangat ketat. Nah, menurut Anda pendekatan ini apa plus minusnya dan apakah kita akan sampai di sana? Menurut hemat saya, justru negara kita salah satu yang terdepan dalam upaya untuk menanggulangi narkoba. Hukumannya juga sudah sangat berat. Tapi kita perlu sadar bahwa mereka ini tidak akan pernah berhenti. Nah, yang perlu dilakukan adalah memang ketika kita mengkampanyekan, mensosialisasikan tentang bagaimana dahsyatnya narkoba ini harus disertai juga dengan pelatihan dan simulasi yang jelas tentang bagaimana sih sebenarnya praktek-praktek narkoba ini. Jadi ini jangan hanya sebagai bagian dari dongeng yang selalu diceritakan kepada semua orang, tapi ketika setiap orang berhadapan langsung dengan persoalan pribadinya, tantangan eksternal, mereka tidak menyadari bahwa inilah cara-cara modus-modus yang dilakukan oleh para penebar barang haram ini. Baik, terima kasih Mbak Devi sudah bergabung bersama kami dan juga Pak Parasian. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio Kompas TV malam hari ini.